Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Muqtasim Billah LCMH, dosen dari program studi Hukum Keluarga, Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, kedua, sistem pembelajaran, ketiga, metode pembelajaran, keempat, bentuk dan pengalaman belajar, kelima, capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK, keenam, materi pembelajaran, ketujuh, kriteria penilaian, kedelapan, penugasan, dan yang terakhir adalah rekaman video pengajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga dengan kode mata kuliah CW6219 yang diajarkan kepada mahasiswa semester 6 dengan total 2 SKS dan merupakan mata kuliah inti. Deskripsi daripada mata kuliah ini adalah membahas interaksi antara hukum, masyarakat, dan keluarga dari perspektif sosiologis. Fokusnya mencakup dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi hukum keluarga serta dampaknya pada kehidupan keluarga. Mahasiswa akan menganalisis isu-isu seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan dengan pendekatan yang kritis serta memahami peran nilai agama, etika, dan budaya dalam pembentukan hukum keluarga. Pembelajaran ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan juga dengan studi kasus. Bentuk perkuliahan ini dilakukan melalui Learning Management System atau LMS dan juga melalui kuliah tatap muka. Adapun pengalaman belajar yang diharapkan adalah pengalaman belajar berbasis masalah dan juga berbasis komunitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin, serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik untuk diterapkan dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas sebagai seorang akademisi yang berlandaskan ajaran Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki rasa ingin tahu intelektual untuk memecahkan masalah secara individu maupun kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik, sekaligus mampu menerapkan pemikiran tersebut dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu menganalisis putusan pengadilan secara komprehensif dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK-nya adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar sosiologi hukum keluarga dan peran hukum dalam masyarakat. Yang kedua, mampu membaca kitab-kitab dengan menganalisis isu-isu hukum keluarga termasuk pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Dan yang ketiga, memahami pengaruh sosial, budaya, dan agama terhadap hukum keluarga. Adapun materi pembelajaran daripada mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga, yang pertama adalah pengantar Sosiologi Hukum Keluarga, yang kedua struktur dan fungsi keluarga dalam masyarakat,
Yang ketiga, hukum keluarga dalam perspektif agama. Yang keempat, pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum. Yang kelima, peran dan tanggung jawab orang tua dan anak. Yang keenam, perceraian dan pembagian hak asuh anak. Yang ketujuh, isu kontemporer dalam hukum keluarga. Yang kedelapan, pengaruh sosial dan budaya terhadap hukum keluarga. Yang kesembilan, kebijakan pemerintah dalam hukum keluarga. Yang kesepuluh, hak anak dan perlindungan anak dalam hukum keluarga. Yang kesebelas, hukum waris dan pembagian waris. Kedua belas, konstruksi sosial tentang gender dalam hukum keluarga. Yang ke-13, perspektif feminisme dalam hukum keluarga. Dan yang ke-14, studi kasus dan review akhir. Adapun kriteria penilaiannya terbagi atas 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek absensi dengan proporsi 10% dan aspek kedua adalah activity completion dengan proporsi 5%. Lalu aspek ketiga adalah formative assessment dengan jenis yang pertama kuis dengan proporsi 5% dan jenis kedua adalah dalam bentuk tugas dengan proporsi 10%. Adapun aspek keempat adalah summative assessment. Yang pertama dalam bentuk jenis tugas proyek dengan proporsi 10%. Lalu yang kedua dalam bentuk ujian tengah semester dengan proporsi 30%. Dan yang ketiga dalam bentuk ujian akhir semester dengan proporsi 30%. Dengan total keseluruhan, kriteria penilaian ini adalah 100%. Berikutnya, kita akan menyimak video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Hukum Keluarga oleh Muktasim Billah LC.MH. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabar dari teman-teman semua? Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu adalah pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum. Yang mana kita sudah masuk ke pertemuan keempat, yang sebelumnya kita sudah membahas di Learning Management System tentang apa itu sosiologi hukum dan lain sebagainya. Ananda sekalian, seperti yang tampak di PowerPoint ini, Ustadz akan menjelaskan tentang bagaimana sih pernikahan menurut perspektif daripada sosiologi hukum. Yang mana sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan hari ini adalah kita bisa melakukan analisis kritis terhadap kasus-kasus hukum keluarga dalam masyarakat. Jadi nanti Ananda bisa menganalisis, ya, misalnya ada sebuah kasus di tengah-tengah masyarakat, Ananda bisa melihat dalam hukum keluarga bagaimana teori untuk menyelesaikannya. Di sini ada indikatornya, Ananda sekalian. Nanti diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam kasus hukum keluarga, seperti misalnya perceraian, ya, perkawinan, atau misalnya bagi waris, dan lain sebagainya. Dan juga Ananda mampu melakukan analisis kritis menggunakan teori sosiologi dan hukum. Dan yang terakhir yang kita harapkan adalah mahasiswa dapat mempresentasikan hasil analisis kasus hukum keluarga secara lisan dan tertulis. Sebelumnya, Ustadz ingin mereview dulu perkuliahan kita pada pekan sebelumnya. Apa pengertian daripada sosiologi hukum itu? Siapa yang bisa? Baik, silahkan Ibnu Qurrah. Apa sosiologi hukum yang Anda pahami? Sosiologi hukum itu adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Bagus sekali, Masya Allah. Jadi yang namanya sosiologi hukum itu Ananda sekalian adalah kita berupaya untuk mempelajari hubungan timbal balik, ya, antara hukum dan juga masyarakat. Coba kita lihat, ya, bahwa fokus utama, ya, daripada pembelajaran daripada sosiologi hukum ini adalah kita mempelajari bagaimana sosial dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat dia bisa mempengaruhi hukum.
ya. Dan sebaliknya, kita akan memperhatikan juga bagaimana hukum bisa menertibkan atau mengatur masyarakat. Nah, terus kita mungkin bertanya, Ananda sekalian, terus apa relevansinya ini Ustadz dengan hukum keluarga? Penting untuk Ustadz sampaikan bahwa ada dua tipe hukum. Ada hukum yang kita lihat secara law in book, yang tertulis, seperti undang-undang, kompilasi hukum Islam, itu kan yang tertulis secara nyata, ya, dalam arti dalam bentuk undang-undang dan selainnya. Ada juga yang kita lihat dalam bentuk law in action. Hukum yang dia itu merupakan ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada law in book yang merupakan undang-undang contohnya, ada juga law in action. Hasil penerapan di masyarakat pasti menimbulkan dinamika. Nah, lalu apa fungsinya sosiologi hukum? Fungsinya adalah untuk kemudian kita bisa melihat kesenjangan antara hukum yang ada secara tertulis dan juga yang ada di tengah-tengah masyarakat. Coba kita lihat, misalnya perkawinan atau pernikahan. Pernikahan di dalam Islam tentu menyarankan kita untuk bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan law in book, aturan dari Al-Quran. Ada juga dalam kompilasi hukum Islam. Tetapi law in action, realitas di masyarakat, perceraian banyak terjadi. Tidak sesuai dengan harapan daripada law in book. Sehingga inilah kemudian yang terjadi apa yang kita sebut kesenjangan. Maka sosiologi hukum bisa mengamati berdasarkan teori-teori yang akan Ustadz jelaskan nanti. Anda sekalian, kita masuk ke dalam studi kasus. Pada tahun 2022, total perceraian menyentuh angka 516.334 kasus. Kasus ini sangat besar. Padahal law in book apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi syukur Allah Subhanahu wa taala menghadirkan juga solusi bagi mereka yang tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan dengan melakukan perceraian. Nah, secara law in book Ananda sekalian, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 bahwa perceraian itu sah untuk dilakukan dengan alasan yang pertama, terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus-menerus. Intinya kalau ketemu sama istri atau suami bertengkar saja kerjanya. Atau yang kedua, apabila kemudian setelah menikah terjadi kekerasan, terjadi tindakan aniaya yang berat, yang kemudian itu menyebabkan akhirnya ada keinginan untuk berpisah. Atau kemungkinannya Ananda bisa juga terjadi misalnya karena salah satu di antara dua pasangan ini jadi pengguna narkoba, pengedar narkoba, atau mungkin dia penjudi atau pemadat. Atau boleh juga karena faktor kalau kita lihat ada salah satunya yang meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini sah untuk bercerai. Nah, sekali lagi itu adalah law in book. Tapi law in action di tengah-tengah masyarakat. Perceraian tidak hanya terjadi dalam ranah ini saja. Coba, apakah ada yang bisa menyebutkan kalau misalnya di dalam perspektif sosiologi hukum, kenapa sih orang bisa bercerai? Silahkan, Al-Ghazali. Terima kasih, Ustaz. Setidaknya jika kita melihat dari kacamata sosiologi hukum, setidaknya ada 4 menjadi faktor utamanya, Ustaz. Yang Baik. pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga adalah komunikasi yang buruk, dan yang keempat adalah ketimpangan gender dalam rumah tangga. Masya Allah, betul sekali. Nah, berarti kita lihat bahwa ternyata orang cerai Ananda bukan karena faktor itu saja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Orang bercerai juga mungkin karena faktor ekonomi. Suaminya mungkin gajinya sedikit, sedangkan gaya hidup istrinya tinggi. Atau mungkin karena faktor beda agama.
Atau mungkin karena faktor beda pandangan hidup. Atau mungkin karena faktor beda memahami sebuah prinsip kehidupan. Nah, biasanya faktor-faktor seperti ini itu menyebabkan perceraian. Dan itu bisa kita amati dari kacamata sosiologi hukum. Anda sekalian, bagaimana kemudian teori-teori sosiologi hukum menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Ya, setidaknya kita bisa menggunakan 3 paradigma dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosiologi hukum, khususnya pada permasalahan hukum keluarga. Yang pertama, kita menggunakan paradigma fakta sosial. Coba bisa dibaca Ananda, apa itu paradigma fakta sosial? Paradigma fakta sosial memandang fenomena keluarga sebagai fakta empiris yang dapat diamati, material dan non-material. Baik, berarti paradigma fakta sosial itu adalah paradigma yang terjadi di depan mata kita. Dia real, nyata adanya. Dan itu bisa diukur dengan statistik. Misalnya kita mau mengukur angka perceraian. Atau bisa dilihat secara empiris. Nyata terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga. Betul-betul terbukti ada kekerasan. Itu bisa diamati. Di sini ada 2 teori, yaitu yang pertama adalah teori struktural fungsionalisme dan yang kedua adalah teori konflik. Bisa dibaca Ananda, apa itu teori fungsionalisme? Teori fungsionalisme yaitu keluarga sebagai sistem dengan peran dan fungsi untuk stabilitas sosial. Berarti teori fungsionalisme ini, Ananda sekalian, dia berfokus bagaimana stabilitas sosial itu bisa ada. Kita misalnya menarik sebuah contoh, yaitu perceraian. Dalam perceraian, salah satu penyebab terjadinya adalah karena adanya ketidakstabilan sosial di dalam rumah tangga. Atau kita sebut dengan disfungsi sistem keluarga. Kita beri contoh. Misalnya seorang suami. Dia kemudian harusnya mencari nafkah. Tetapi kemudian dia tidak mencari nafkah, yang kemudian memicu istrinya mengeluh karena suami tidak mencari nafkah tersebut. Atau istri yang kemudian tugasnya misalnya merawat anak, merawat rumah, dan lain sebagainya berdasarkan fikih Islam kita, tapi kemudian dia tidak menjalankan fungsi itu dengan baik, sehingga terjadi disfungsi. Ketika disfungsi itu terjadi, Ananda sekalian, maka itulah yang memicu terjadinya konflik dan akhirnya memicu perceraian terjadi. Makanya ketika kita mengamati kasus itu di tengah masyarakat, maka kita tahu bahwa yang harus dilakukan adalah stabilitas sosial. Harus distabilkan fungsinya masing-masing. Itulah yang disebut dengan teori fungsionalisme. Yang kedua adalah teori konflik. Mungkin bisa dibaca, apa itu teori konflik? Teori konflik menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan dalam struktur keluarga. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ananda sekalian, tidak pernah mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Peran mereka itu sama, tetapi laki-laki menjadi pelindung bagi perempuan. Yang menjadi masalah di dalam hukum keluarga di Indonesia, dalam arti dari sisi sosiologisnya, adalah terkadang laki-laki menjadi tokoh utama daripada rumah tangga itu. Atau kita sebut dengan sistem patriarki. Pokoknya suami semuanya yang menentukan, istri harus manut saja. Harus ikut saja apa kata suami. Nah, inilah yang terkadang memicu konflik. Yang terkadang akhirnya memicu perkelahian dan berakhir pada perceraian. Atau bisa juga ketika misalnya seorang istri sudah memiliki kehidupan yang mapan. Dia merasa bahwa saya kan hidupnya sudah mapan, bahkan mungkin hidup saya jauh lebih baik daripada suami. Akhirnya dia menuntut suaminya, saya pokoknya harus memiliki porsi yang sama dalam memutuskan keputusan rumah tangga. Jangan hanya suami saja. Nah, ini namanya yang disebut dengan teori konflik. Ketika itu terjadi, misalnya ada sistem patriarki yang terlalu berlebihan, maka harus kita
cegah. Kita harus seimbangkan kedua hal ini. Yang kedua, ada yang disebut dengan paradigma definisi sosial. Mungkin bisa disebutkan apa itu paradigma definisi sosial, Al-Ghazali? Paradigma definisi sosial Ya. yaitu berfokus pada tindakan sosial bermakna dalam keluarga. Baik, dalam paradigma definisi sosial, Ananda sekalian, di sini kita akan menemukan apa yang disebut dengan makna sosial yang akan diputuskan oleh suami atau istri. Dan di sini ada dua teori. Yang pertama adalah teori tindakan sosial, dan yang kedua adalah teori interaksionisme simbolik. Nah, kita lihat dulu apa itu teori tindakan sosial. Silahkan, Ihsan bisa dibaca. Teori tindakan sosial yaitu makna subjektif di balik perilaku anggota keluarga. Baik, kita masuk lagi dalam kasus perceraian. Misalnya kita menemukan ada pasangan suami istri yang dulu kehidupannya itu penuh dengan kegelapan, clubbing, ya, lalu misalnya ya pokoknya hal-hal yang gelap lah. Suatu saat istrinya mendapatkan hidayah. Dia berhijrah, tapi suaminya tetap pada kehidupannya yang lama. Nah, istri mulai merasa, kayaknya kita sudah tidak sejalan lagi deh hidupnya. Ya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena prinsip kehidupannya sudah berbeda. Sehingga dia mengambil tindakan sosial yang layak untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak lagi memaknai bahwa cinta itu ya kita ke clubbing, menghabiskan uang, tapi cinta itu adalah lillahi ta'ala. Adanya perbedaan prinsip seperti ini tidak jarang juga memicu perceraian. Nah, padahal dari sisi fungsionalisme sama-sama menjalankan fungsinya dengan baik. Dan juga mungkin kalau kita lihat dari konflik, tidak ada konflik. Sama rata, sama-sama memutuskan. Tapi karena sudah beda prinsip kehidupannya, akhirnya memutuskan untuk bercerai. Nah, lalu ada disebut dengan teori interaksionisme simbolik. Coba bisa dibaca. Pencipta interaksionisme simbolik, penciptaan makna melalui interaksi dan simbol dalam hubungan keluarga. Baik. Kita biasanya melihat di dalam sistem keluarga itu ada simbol-simbol. Contoh, sakinah, itu kan simbol. Mawaddah, warahmah, itu kan simbol yang ditegakkan dalam pernikahan. Sakinah misalnya. Sakinah ini, Ananda sekalian, atau ketentraman, suami dan istri itu terkadang berbeda dalam memahami pengertian sakinah. Menurut suami, yang namanya sakinah itu adalah saya cari uang, suami mencari uang, lalu kemudian anak-anak dan istri bisa hidup dengan layak tanpa kemiskinan. Itu anggapan suami. Tapi menurut istri, sakinah itu tidak begitu. Sakinah itu menurut saya adalah Anda ada di rumah, Anda hadir untuk anak-anak, tidak kerja melulu. Beda atau sama prinsip mereka dalam memahami sakinah? Sebagai sebuah simbol beda. Akhirnya karena perbedaan memahami simbol ini, akhirnya mereka memutuskan untuk cerai secara baik atau tidak baik. Ya, jadi itu juga salah satu faktor yang menyebabkan mereka bisa bercerai. Nah, lalu ada juga paradigma perilaku sosial, yaitu apa ya? Silahkan dibaca. Bisa dibaca apa itu paradigmanya? Perilaku sosial. Baik. Di sini ada teori pertukaran atau exchange theory. Apa itu exchange theory? Coba dibaca, Ananda. Teori pertukaran interaksi keluarga sebagai pertukaran sumber daya dengan pertimbangan manfaat dan pengorbanan. Baik. Berarti teori ini, Ananda sekalian, kalau kita tarik di dalam perceraian misalnya, kalau kita lihat, terkadang itu suami merasa, ini saya sudah berikan segalanya untuk istri. Pekerjaan saya, uangnya semua untuk istri. Waktu saya, semuanya untuk istri. Lalu kemudian sandang pangan ini saya beli hanya untuk istri. Tapi kok dia kemudian mengkalkulasi, menghitung. Kenapa sih kemudian istri saya itu tidak sama yang dia lakukan seperti apa yang saya
lakukan. Dia melakukan exchange. Dia coba untuk menukar bahwa apa yang saya berikan tidak sama dengan apa yang saya terima. Nah, hal yang seperti ini, Ananda sekalian, akhirnya memicu kemudian keinginan untuk bercerai. Jadi, ketika Ananda semua nanti menyaksikan berbagai fakta-fakta hukum keluarga di tengah-tengah masyarakat, Ananda bisa mengamati dengan kelima teori ini yang kita bagi dalam 3 paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, yang kedua paradigma definisi sosial, dan juga paradigma perilaku sosial. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih Ustadz, dari pembahasan tadi sangat menarik. Namun ada beberapa hal yang sangat saya ingin tanyakan Ustadz. Pertama, yaitu terkait dengan bagaimana dari teori-teori tersebut penerapan dalam keluarga. Termasuk salah satu konflik yaitu KDRT. Baik, KDRT. Coba kita lihat ya dari teori fungsionalisme dulu. Ketika ada salah satu keluarga, salah satu antara suami dan istri, kemudian tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Mungkin Usama bisa menyebutkan kalau salah satu keluarga nih tidak menjalankan fungsi keluarganya dengan baik, apa yang terjadi? Bisa dicontohkan? Untuk teori struktural fungsionalisme dalam KDRT. Sebagaimana kita ketahui bahwa KDRT itu merupakan salah satu bentuk disfungsi dari struktur keluarga. Nah, di mana keluarga itu yang seharusnya menjadi tempat berlindung, tempat sosialisasi norma, dan juga sebagai tempat memenuhi kebutuhan emosional. Nah, ketika salah satu peran, misalnya peran suami yang sebagai pelindung, peran istri sebagai support system itu tidak berjalan dengan baik, maka keseimbangan atau ketidakseimbangan ini akan menimbulkan yang namanya deviasi perilaku atau penyimpangan perilaku, yang dimana salah satu bentuknya itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Baik, sekarang kita akan melakukan asesmen. Silahkan membuka HP-nya semua. Ustadz akan share Google Form dan Ananda semuanya akan mengisi pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi dalam perkuliahan kita hari ini. Ya. Alhamdulillah dari asesmen yang kita lakukan, alhamdulillah dari 17 mahasiswa yang hadir hari ini, kita bisa melihat Ananda sekalian ada 3 orang yang masih mendapat nilai 60, ada 6 orang yang mendapat nilai 80, dan kita beri tepuk tangan ada 8 orang yang mendapat nilai 100. Ya. Baik, kita akan melakukan absensi sebagai penutup perkuliahan. Raihan, Ahmad Soleh, Muhammad Idris, Muhammad Fajar, Muhajirin, Muhammad Awal Asegaf, Muhammad Kashful Anwari, Andi Rizki, Muhammad Fahdir, Ahmad Syafi'i, Muhammad Fauzan Azim, Muhammad Al-Ghazali, Darfin, Masya Allah, Ibnu Qurrata, Osama Nur Syamsi, Randi Febrianto, Muhammad Ihsan S. Lajibah. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita pada pekan selanjutnya. Marilah kita tutup. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua.